Dan tujuan pembelajaran dakwah Nabi Muhammad SAW ini, setelah kalian nanti menonton video, kalian bisa menjelaskan kehidupan bangsa Arab di Madinah sebelum adanya Islam. Nah, yang kedua, kalian nanti setelah menonton video, kalian bisa menjelaskan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kebersamaan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Nah, baik anak-anakku sekalian, setelah itu kalian akan membuat kelompok. Saya akan menjadi 3 kelompok. Nah, silakan buat kelompok dulu. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, silakan buat kelompok dulu. Buat kelompok dulu. Buat kelompok. Anak-anak sekalian, sebelum kita menonton video tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, Pak Guru akan memberikan pertanyaan dulu mengenai materi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di Madinah itu sebelum adanya Islam, ada beberapa kabilah yang ada di Madinah. Coba sebutkan. Coba sebutkan, Sarul. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang terdiri atas kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yasrib, Madinah, yaitu kabilah Aus, Khazraj, dan kabilah Yahudi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1, Sarul. Dan yang kedua, berapa tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah? Coba, kelompok 2. Ya, bagus. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah selama 10 tahun. Dan ia pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Coba jawab. Yang dimaksud dengan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin adalah para pengikut Nabi Muhammad dan hijrah dari Mekah ke Madinah pada 622 dalam rangka menjaga keimanan dan menyelamatkan diri dari gangguan kafir Quraisy. Sedangkan Ansor adalah golongan yang menerima hijrah Nabi Muhammad SAW beserta sahabat di Mekah menuju Madinah. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Siapa itu kaum Muhajirin tadi? Kaum Muhajirin yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan yang kaum Ansor yaitu yang menerima kedatangan Rasulullah beserta sahabatnya. Nah, itu mengenai materi kita tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, baik. Sekarang kita akan menonton video pelajaran tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, baik. Sekarang kita akan menonton video pelajaran tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Burhanuddin, mahasiswa Win Maulana Malik Ibrahim. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang dakwah Rasulullah SAW dari ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai dapat perintah dari Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang matang. Beliau menyiapkan
Basra. Dia dikenal dengan Masjid Quba. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sampai di Madinah, mereka segera berusaha membangun landasan-landasan utama bagi terbentuknya sebuah masyarakat atau negara yang baru. Beberapa usaha atau strategi yang dilakukan oleh kondisi di kota Mekah, yaitu pada bulan beliau keluar dari rumah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad SAW di depan tidurnya karena kaum kafir Quraisy berencana akan membunuh beliau. Nabi SAW Masjid Nabawi. Masjid ini dibangun di atas tanah yang dibeli Nabi Muhammad dari 2 anak yatim. Ini didasarkan dasar selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah bermusyawarah. Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah video pembelajaran kita tentang materi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Minimal 1. Ya, silakan. Dengan uhuah Islamiyah, uhuah Basyariyah, dan uhuah Wataniyah. Yang dimaksud dengan ukhuwah basariyah yaitu persaudaraan antar sesama. Dan ukhuwah wataniyah di situ adalah persaudaraan antar negara atau persatuan. Yang ketiga yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, yaitu persaudaraan antar sesama muslim. Itu yang dinamakan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah wataniyah. Nah, itu mengenai pertanyaan tentang ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah, dan ukhuwah Islamiyah. Nah, baik. Silakan tiap-tiap kelompok mencari materi atau merangkum isi dari video pembelajaran yang tadi. Nah, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Mencari yang tadi itu, nah, tentang video rangkum. Setelah itu nanti akan dipresentasikan, dibagi oleh 1 orang teman saja. Nah, baik. Silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ya, coba silakan yang nomor 1 maju depan, perwakilan minimal 1 saja maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib keduanya menemani Nabi Muhammad SAW sampai mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad telah mempersiapkan hijrah hampir 2 bulan dengan perencanaan yang matang. Beliau menyiapkan rencana dengan melihat situasi dan kondisi di kota Mekah
yaitu pada malam hari beliau keluar dari rumah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pada saat itu Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya karena kaum kafir Quraisy berencana akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dan Abu Bakar mendapat pengejaran dan beliau bersembunyi di Gua Sur selama 2 hari. Kemudian beliau dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah, dengan menempuh perjalanan 7 hari. Di sana beliau membangun masjid dan merupakan masjid pertama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan Masjid Quba. Beliau tinggal di Quba selama 4 hari. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Inilah hasil diskusi kami tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perwakilan kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kondisi masyarakat Yasrib Madinah. Masyarakat Madinah sebelum Islam datang terdiri atas kabilah-kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yasrib Madinah yaitu kabilah Aus, Khazraj dan kabilah Yahudi. Kabilah Aus dan Khazraj, nama Aus dan Khazraj berasal dari nama 2 orang laki-laki kakak beradik. Mereka berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Suku Aus dan Khazraj berasal dari salah satu suku besar di Yaman, yaitu turunannya terpecah menjadi 2 kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok memiliki daerah kekuasaan di kota Madinah. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur. Kabilah Khazraj menempati wilayah dataran rendah di utara Madinah. Yang kedua, kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Qainuqa, Nadir, dan Quraisyah. Bani Nadir menetap di Aliyah, lembah Bakan sejauh 2 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraisyah mendiami wilayah Mazkur yang terletak beberapa mil di selatan Madinah. Bani Qainuqa tinggal di kota Madinah. Mereka pindah setelah diusir oleh Bani Nadir dan Quraisyah dari tempat mereka yang berada di luar Madinah. Bangsa Yahudi memiliki migrasi, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah Rasul mereka. Mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama, dan ahli hukum. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab, bangsa pendatang di Yasrib. Yahudi datang ke Yasrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Inilah hasil diskusi kami tentang kondisi masyarakat Yasrib Madinah sebelum datangnya Islam. Wabillahi taufiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, perwakilan Disebut dengan Piagam Madinah. 4. Meletakkan dasar-dasar pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Inilah hasil diskusi kami tentang strategi atau usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik anak-anak sekalian, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusinya mengenai dakwah Rasulullah periode Madinah, saya akan membagikan kalian lembar kerja atau lembar pertanyaan yang akan kalian nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sudah siapkan. Nah, saya akan bagikan lembar kerja. Silakan dijawab dengan jujur, baik, dan aman dan ikhlas.
Silakan. Nah, silakan kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sudah siapkan. Silakan itu dijawab. Tulis. Total. Total. Jangan lupa harus nama. Nulis. Setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru sudah siapkan, silakan tercermati. Saya akan menjelaskan kembali tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di Madinah itu sebelum adanya Islam terdiri dari dua kabilah besar. Yang pertama yaitu kabilah Aus dan Khazraj, dan yang kedua kabilah Yahudi. Ya, kabilah Yahudi ini terdiri dari dua kabilah. Yang pertama Baqainuqa, Nadir, dan Quraisy. Yang pertama di situ adalah kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ini merupakan keturunan kabilah suku dari Yaman, yaitu Haz. Nah, Aus dan Khazraj ini tidak pernah akur. Bahkan di dalam sejarah yang dua ini, yaitu Aus dan Khazraj ini berperang selama 120 tahun. Nah, ini tidak pernah akur. Padahal yang dua ini adalah sama-sama keturunan atau kabilah dari Yaman yang disebut dengan Haz. Nah, Haz tidak pernah akur. Dan suku Aus ini menetap di pegunungan di pinggir Madinah. Sedangkan Khazraj ini tinggal di dataran rendah yang ada di Madinah. Nah, selama 120 tahun suku Aus dan Khazraj ini tidak pernah akur. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baru suku Aus dan Khazraj ini bersatu. Dan yang kedua yaitu kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi ini terdiri dari 3 kabilah. Yang pertama Qainuqa, Nadir, dan Quraisy. Nah,
Nadir ini tinggal di beberapa mil dari kota Madinah, tinggal di dataran rendah yang sangat subur. Disitulah ada perkebunan pohon korma. Yang intinya kaum yang ini tinggal di dataran rendah yang sangat subur. Nah, dan yang kedua yaitu Bani apa? Bani Nadir, Bani Quraisyah. Nah, yang kedua yaitu Bani Quraisyah. Ini yang tinggal di beberapa mil sebelah mana? Sebelah selatan Madinah. Dan yang ketiga yaitu Bani Qainuqa. Yang ini yang tinggal di pedalaman atau di daerah Madinah. Tetapi Qainuqa ini diusir oleh siapa? Nadir dan Quraisyah. Padahal sama-sama Yahudi. Tetapi Qainuqa ini diusir oleh Bani Nadir dan Quraisyah. Nah itu. Sebelum Islam datang di Madinah, Bani Yahudi itu memiliki tempat menuntut ilmu yang disebut dengan apa? Mihrab. Ya, yaitu tempat menuntut ilmu, baik itu ilmu agama mereka, tentang nabi-nabi dan rasul mereka. Nah, di situ tempat orang-orang Yahudi ini tinggal di Madinah atau tempat menuntut ilmu. Diusir oleh siapa? Nadir dan Quraisyah. Padahal sama-sama Yahudi, tetapi Qainuqa ini diusir oleh Bani Nadir dan Quraisyah. Nah itu. Sebelum Islam datang di Madinah, Bani Yahudi itu memiliki tempat menuntut ilmu yang disebut dengan apa? Mihrab. Ya. Yaitu tempat menuntut ilmu. Baik itu ilmu agama mereka, tentang nabi-nabi dan rasul mereka. Nah, di situ tempat orang-orang Yahudi ini tinggal di Madinah atau tempat menuntut ilmu. Nah, setelah itu Rasulullah SAW sampai di Madinah. Rasulullah SAW membuat strategi atau kebijakan untuk mempersatukan antara Yahudi dan Islam. Nah, apa strategi yang pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah? Ya, membangun masjid. Masjid inilah tempat berkumpulnya kaum muslimin baik Yahudi dan Islam. Nah, dan yang kedua yaitu strategi yang kedua mempersaudarakan kaum muslimin dan kaum hadirin dan kaum Arab. Nah itu. Yang ketiga meletakkan dasar-dasar Islam, yaitu dengan membentuk atau membuat piagam Madinah. Apa itu piagam Madinah? Suatu perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Coba isi piagam Madinah yang pertama. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Ya. Kaum Yahudi dan muslimin wajib ikut dalam peperangan. Dan yang kedua, isi piagam Madinah yang kedua. Piagam Madinah yang kedua. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan dengan kaum muslimin. Nah, Bani Auf diperlakukan sama dengan kaum muslim. Piagam Madinah ini sebanyak berapa? 8. Di situ intinya yaitu kaum muslimin dan Yahudi sama-sama mempertahankan kota Madinah, sama-sama berlaku adil, saling tolong menolong, tidak boleh berbuat curang, tidak boleh berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh
kaum muslimin dan non muslimin. Dan yang ketiga yaitu meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan. Nah, di situ kemasyarakatan itu harus saling tolong menolong. Di dalam perekonomian juga harus saling tolong menolong. Nah, ini mengenai tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan strategi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strategi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, mudah-mudahan ada bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sekarang ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Silakan ketua kelas memimpin doa dengan doa pusaka. Marilah kita sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang khulafa ar-rasyidin. Cukup pelajaran kita sampai di sini. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi